Karena gue bilang orang-orang yang presentasi ini adalah orang-orang yang mau belajar tentang nano, jadi bukan ahlinya. Jadi sometimes kita ada kekurangan atau nggak tahu, bukan ahlinya lah. Dan biasanya di nanomaterial ini, nanoscience ini sebenarnya ilmunya luas. Ada yang di bagian farmasis yang berhubungan sama obat-obatan, dan biasanya tadi kayak drug dan kulit dan segala macam itu disiplin ilmunya juga beda, dan bisnisnya juga pasti beda sama yang nanoscience yang berhubungan sama microchip dan electronic device kayak gitu. Dan kalau kita orang material itu sebenarnya bisa aja masuk duluan, tapi itu bakalan lebih khusus. Maksudnya kayak kalau memang concernnya di material ya, tapi yang mengaplikasikan nanoscience ini juga dia akan fokus sana aja, dan belum tentu dia bisa ngerti tentang yang lainnya gitu, paling basic-basicnya aja gitu. Oke. Untuk manufacturing dari nanomaterial, memang tahu nanoscience itu ilmunya, nanomaterial itu material yang kita sintesis, yang kita mau buat. Nah, itu tadi ada dua konsep ya. Yang pertama dari atas ke bawah, dari kecil kita tumbuhin jadi besar dengan ukuran yang kita mau, dengan beberapa variabel, dipengaruhi oleh beberapa variabel kayak tadi media pembuatnya dan konsentrasi segala macamnya, itu juga yang akan kita kontrol untuk nanomaterial ini. Dan yang perlu diketahui adalah ketika kita membuat satu material dalam bentuk nano itu, ini lagi banyak intro ya, itu kita membuat satu material yang dalam keadaan dia unstable, bukan keadaan stabilnya dia. Jadi dia kayak dipaksa gitu untuk membentuk bentuk itu. Nah, secara otomatis dia akan balik ke bentuk semulanya lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga dia untuk untuk memaksa dia untuk nggak balik lagi ya. Nah, untuk yang konsep dari itu banyak dipengaruhi oleh yang bottom up. Jadi biasanya atom akan tumbuh terus. Nah, kita itu yang harus kita keep tadi dengan beberapa variabel, entah temperaturnya tadi dijelasin nggak, yang vapor deposition gitu-gitu, chemical vapor yang di CPG itu adalah konsepnya dia membuat sesuatu dari kita nguapin atom itu akan tumbuh di tempat tertentu, yang tempat itu emang didesain atom itu akan senang lengket di situ. Jadi akan tumbuh di biasanya wire gitu. Biasanya untuk pembuatan nanotube yang terkontrol itu bisa di situ. Walaupun pada saat kita membakar sesuatu nih, sebenarnya yang terbentuk karbon nanotube dan lain-lain, cuman itu variabel bentuknya bakal macam-macam banget, dan ada grafik juga di sana, tapi itu yang kita nggak bisa kontrol banyaknya dan nggak seragam. Jadi arah grafik dan lain-lain itu sebenarnya terbentuk pada saat kita membakar sesuatu ya. Jadi arah itu banyak produknya sebenarnya, tapi karena kita membuat sesuatu yang seragam bisa mungkin, maka kita melakukan dalam bentuk lab yang lebih untuk buatnya. Karena di alam sebenarnya sudah terbuat juga, cuman tadi nggak terkontrol dan nggak bisa dipakai. Terus, nah untuk yang tambahan untuk bottom up ya. Oke, gue top down. Nah, top down berarti dari atas ke bawah ya. Jadi kayak contohnya kalau dulu saya belajar nanoteknologi itu adalah kita kayak mengangkat paku gitu. Dari bentuk yang gede banget yang nggak berbentuk, kita membuatnya jadi seperti yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Nah, contoh yang paling umum, paling klasik itu adalah kayak ball mill. Ball mill ini seperti teman-teman sebenarnya juga di pelajaran